Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Vanda Raini dalam Indonesia Raya Jelajah Sains. Smart People for Smart Country. Smart People, selama ini Indonesia Raya Jelajah Sains selalu menyuguhkan tentang riset dan pengembangan teknologi dari daratan. Entah itu di laboratorium tertutup seperti workshop atau ruangan khusus yang memang didesain untuk penelitian, ataupun laboratorium terbuka seperti taman, kebun, rumah kaca, bahkan kebun raya, dan sebagainya. Nah, kali ini beda. Pokoknya lain banget pemirsa. Di mana tim peneliti BRIN akan berbagi pengetahuan dengan kita langsung dari dasar lautan. Yaitu mulai dari Laut Barat Sumatera, Selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Hamparan dasar samudra ini dinamakan Palung Sunda. Dan titik terdalam dari hamparan Palung Sunda ini namanya adalah Palung Jawa. Nah, untuk itulah ekspedisi ilmiah ini dinamakan Java Trench Joint Dive Expedition 2024. Kok ada kata join-nya? Ini adalah kerja kolaborasi pemirsa. Kolaborasi dengan siapa? Yuk kita simak. Direktorat Armada Kapal Riset BRIN dan Institute for Deep Sea Research and Engineering IDSSE, Chinese Academy of Sciences CAS, melakukan ekspedisi bersama di zona laut dalam Samudra Hindia, di mana di antara zona yang membentang itu meliputi Lautan Barat Sumatera, menyambung ke selatan Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Ekspedisi dalam rangka melakukan eksplorasi kekayaan dan keanekaragaman hayati laut Indonesia ini menggunakan kapal riset Cina Tansu Yihao dan wahana kapal selam riset Vendauzi. Misi penyelaman ilmiah ini mendapat dukungan dari pemerintah Cina dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, serta institusi terkait lainnya. Dengan kode FDZ223 sampai dengan FDZ244, penyelaman ini dilakukan sebanyak 22 kali dan mampu mencapai titik terdalam, yaitu pada FDZ227. Jadi ada beberapa dukungan yang kami berikan dari Kemenkomarves dalam kerjasama ekspedisi di Palung Jawa antara pemerintah Cina dan pemerintah Indonesia. Yang pertama, jadi pada awalnya melalui high level dialog antara pemerintah Indonesia dan Cina yang dipimpin oleh Pak Luhut ketika itu, kami menyampaikan keinginan kami untuk berkolaborasi dengan para peneliti Cina. Jadi kita yang membuka komunikasi awal kolaborasi antara Indonesia dan China ini. Nah, kemudian kedua, ketika akhirnya kolaborasi ini sudah mulai terlihat akan berjalan, kami memfasilitasi BRIN dan para penelitinya berbagai izin-izin yang dibutuhkan untuk bisa melakukan ekspedisi ini. Karena izin-izinnya melibatkan banyak sekali kementerian lembaga seperti Kemenhan, Kemenhub, dan lain-lainnya. Tentu kami sebagai Kementerian Koordinator memfasilitasi tadi proses izin-izinnya.
Lalu yang ketiga, sebenarnya kami juga ingin ekspedisi ini bukan hanya sekedar ekspedisi yang fokus pada riset, tetapi kami juga ingin ekspedisi ini juga bisa menjadi sarana untuk membangun public awareness ke masyarakat kita, ke anak-anak muda tentang pentingnya eksplorasi laut. Jadi kami juga menginisiasi beberapa kegiatan yang sifatnya edukasi gitu ya. Salah satunya kita mengadakan public lecture di mana para peneliti dari China maupun Indonesia menyampaikan hasil eksplorasi kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang waktu itu ada di IPB dan di Universitas Indonesia. Kami berkoordinasi erat dengan TNI dan juga Kementerian Pertahanan, juga ada Bea Cukai untuk masuknya kapal. Jadi pada saat titik masuknya kapal ada beberapa KL yang dilibatkan atau kami koordinasikan agar kapal ini ketika masuk ke Indonesia, ada namanya CAID, itu izin untuk dia masuk ke wilayah teritorial, mereka aman dan dipastikan ada security officer yang bukan perwakilan dari Indonesia untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan untuk sisi keamanan Indonesia itu aman. Untuk mensukseskan program kolaborasi ekspedisi Indonesia-Cina dalam Java Trans Joint Dive Expedition 2024 ini, BRIN dengan pelaksana kerja Direktorat Armada Kapal Riset mempersiapkan eksplorasi ilmiah ini dengan sangat baik. Untuk terus mengasah dan berkreasi di seluruh disiplin ilmu termasuk bidang kemaritiman, karena ilmu pengetahuan ke depan pundak Anda yang menjadi harapan. Semua elemen unit kerja di bawahnya diaktifkan semaksimal mungkin. Bukan hanya fasilitas dan jaringan yang dipersiapkan, sistem rekrutmen periset yang mengajukan pun dilakukan dengan sangat ketat. Jadi kolaborasi kita pada kesempatan ini dengan mitra dari Cina adalah bahwa kita memanfaatkan bersama fasilitas riset yang mereka miliki untuk melakukan eksplorasi di wilayah Indonesia. Jadi kita menggunakan fasilitas kapal riset yang dilengkapi dengan wahana kapal selam yang dapat menyelam hingga kedalaman 10.000 meter. Yang saat ini kita gunakan hingga kedalaman maksimum 7.180 meter, begitu, di Palung Jawa. Jadi lokasi kita mengambil lokasi di Indonesia menggunakan kapal riset dari mitra, dari asing. Untuk selanjutnya data dan informasi yang kita peroleh, kita simpan sebagai bagian dari repositori ilmiah nasional untuk menjalankan wajib serat dan wajib simpan data. Nah, setelah kita mendapatkan data itu, data kita simpan di repositori ilmiah nasional, baru kemudian kita bersama-sama melakukan pengolahan data itu di Indonesia untuk mendapatkan hasil analisis yang mumpuni, hasil analisis yang mutakhir, yang bernilai ilmiah tinggi, yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah berskala internasional sebagai satu bagian dari Big Science, dan juga bisa kita elaborasi menjadi bentuk-bentuk produk lain yang bermanfaat untuk nantinya menunjang perekonomian bangsa. Kedeputian Diri melakukan open recruitment for cruise participant melalui link yang di-share melalui intra-BRIN maupun di-share di medsos terkait research, baik itu di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga yang lain. Kemudian dari proposal ataupun pengajuan yang masuk untuk ekspedisi ini ada sekitar 39 aplikan, diseleksi oleh
komite pengguna kapal riset. Sehingga dari usulan-usulan tersebut diperoleh 4 periset yang bidangnya sesuai dengan substansi kegiatan ini. Persyaratannya minimal jenjang S2, diharapkan S3, dan tentunya mempunyai motivasi yang kuat dan komitmen dalam pengembangan riset serupa di masa yang akan datang. Kemudian periset yang terpilih selain nanti bisa mengikuti pelayaran ataupun cruise seperti ini, juga mempunyai kesempatan untuk mengakses data maupun sampel, tentunya dengan mekanisme yang berlaku di Kedeputian Diri BRIN untuk mengembangkan riset selanjutnya. Selain itu juga ada program DBR ataupun Degree by Research, di mana periset misalnya yang S2 bisa menggunakan data ini sebagai topik riset mereka untuk melanjutkan studinya di program S3 seperti itu. Riset dengan tujuan mengeksplorasi kekayaan biodiversitas laut dalam ini jelas akan sangat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan kelautan Indonesia. Karena sudah dapat dipastikan akan banyak penemuan baru mengenai keunikan geologi, biologi, dan lingkungan dari zona subduksi Sunda dan potensi dampaknya pada ekosistem handal di Palung Jawa. Ekspedisi ini bertujuan untuk mengeksplorasi biodiversitas, geodiversitas, dan zona subduksi yang ada di Palung Jawa. Ketiga topik tersebut bertujuan untuk mengetahui ragam keanekaragaman hayati laut dalam Palung Jawa, kemudian mengeksplorasi keanekaragaman bebatuan yang ada di Palung Jawa yang tersebar dari Pulau Mentawai sampai Pulau Sumba, dan yang ketiga kita ingin melihat zona subduksi sepanjang Java Trench ini, bagaimana data yang terdahulu melalui sampel-sampel yang kita koleksi, dan kita bisa memprediksi bagaimana ke depan apakah akan ada potensi bencana alam dari studi-studi di wilayah zona subduksi di Palung Jawa. Karena ekspedisi ini tidak hanya tentang biodiversitas hayati biologi, tetapi juga tentang geologi, maka yang kita kumpulkan itu bukan hanya spesimen untuk hayati, tetapi kita juga mengumpulkan spesimen untuk batuan dan sedimen. Nah, seluruh sampel tersebut disimpan di BRIN. Jadi dari kapal, sampel-sampel tersebut disimpan di lab BRIN di KST Cibinong. Gimana pemirsa? Keren nggak tuh wakil dari periset tanah air kita? Kita harus bangga punya periset-periset hebat seperti Pak Rofi dan Bu Andina tadi. Smart and strong. Dan Indonesia masih banyak memiliki periset-periset hebat. Tentunya dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya, hasil dari menyelam ke dasar samudra itu dapat apa ya? Di Palung Jawa yang terkenal itu ada apa? Apakah menemukan spesimen langka? Atau baru mungkin? Atau sedimen unik misalnya? Saya dan Anda pasti ingin tahu dong, bener nggak? Untuk sampel biologi sendiri, itu ada banyak jenis, namun di hampir semua titik penyelaman, jadi kita ada 22 kali titik penyelaman,
Di hampir seluruh 22 kali titik penyelaman itu, kita hampir setiap penyelaman itu menemukan tripang. Itu yang paling banyak. Nah, namun ada hal yang menarik nih. Mungkin teman-teman perlu ketahui juga bahwa sampai dengan kedalaman 6.000 dan 7.000 pun kita masih menemukan plastik. Itu merupakan hal yang sangat menyedihkan karena ternyata plastik itu betul-betul tidak dapat terurai. Karena sampai dengan kedalaman 7.000 pun kita bisa menemukan tumpukan plastik. Jadi sampelnya itu yang pertama berupa biota yang hidup di laut dalam, misalnya teripang, ikan, kemudian lili, kemudian gastropoda. Kemudian kita juga mengumpulkan sedimen, karena di dasar laut itu ada pengendapan dari partikel organik. Kita mau mengumpulkan sampel itu, dan kita juga mengoleksi bebatuan yang ada di Palung Jawa. Ragamnya bermacam-macam, tipenya bermacam-macam, dan bebatuan dan sedimen ini kita nanti bisa gunakan untuk analisis geofisika, analisis klimatologi untuk proses selanjutnya. Dan sampel-sampel yang kita temukan itu ada sampel yang sebelumnya belum pernah terrecord, baik itu oleh peneliti Cina. Peneliti Cina sudah sangat berpengalaman melakukan penelitian di laut dalam, dan ketika mereka melihat biota-biota yang ada di laut dalam di Java Trans, mereka menyampaikan, saya belum pernah melihat jenis ikan ini atau teripang jenis ini belum pernah terlihat. Dan sampel-sampel yang dalam observasi kami itu kira-kira merupakan sampel yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, itu kemudian kita kumpulkan, kemudian kita depositkan di repositori penyimpanan milik BRIN, dan nanti kita akan kaji untuk memastikan apakah ini spesies baru, apakah ini temuan baru, record baru, atau dan sejenisnya. Penemuan-penemuan sampel dari ekspedisi laut dalam itu pastilah sangat berharga, baik untuk keperluan edukasi, industri, maupun untuk perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Standar penyimpanan dan penjagaan sebelum dilakukan analisis lanjutan sangatlah dibutuhkan. Sebelum sampel-sampel tersebut didiseminasikan ke publik, fasilitas yang dibutuhkan untuk pengelolaan koleksi ilmiah tersebut. BRIN adalah lembaga yang memiliki fasilitas lengkap, terjaga, dan terpelihara dengan baik. Bukan hanya fasilitas fisik, namun juga repositori. Kita di sini bertugas untuk melakukan perumusan kebijakan, begitu ya, untuk pengelolaan koleksi, kemudian juga untuk pengelolaan koleksi itu sendiri, hingga melakukan bimbingan teknis serta melakukan monitoring evaluasi untuk pengelolaan koleksi ilmiah. Jadi saat ini di Indonesia koleksi-koleksi ilmiah itu kita integrasikan dalam satu tempat, begitu ya, dalam satu institusi di bawah BRIN, di mana saat ini ada 8 koleksi yang sudah kita miliki. Ada koleksi herbarium, koleksi silarium, koleksi bank biji, koleksi batu-batuan atau geodiversitas, koleksi zoologi, koleksi mikroorganisme, kemudian ada juga koleksi yang terbaru adalah koleksi arkeologi. Kita juga memiliki koleksi hidup, yaitu koleksi kebun raya. Saat ini ada 5 kebun raya di bawah BRIN yang menjadi tanggung jawab dari pengelolaan Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah. Jadi apa yang kami lakukan di sini adalah melakukan integrasi dari seluruh koleksi-koleksi yang waktu itu tersebar di mana-mana, termasuk untuk arkeologi ada 17 lokasi yang kami kumpulkan begitu di gedung Kahati ini. Jadi saat ini kita berada di gedung Kahati atau gedung Keanekaragaman Hayati, di mana di sini disimpan berbagai koleksi Indonesia yang dikelola, ditata dengan prosedur tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing koleksi agar koleksi tadi dapat dijaga dan dapat disimpan untuk selamanya.
yang jadi concern sebenarnya adalah data-data yang sifatnya digital, tentu saja. Yang digital dalam hal ini itu apakah berasal dari spesimen fisik, kemudian diambil datanya, ataupun yang kami sebut sebagai data lahir sebagai data digital langsung. Jadi misalnya ada pengamatan di lapangan sudah langsung berbentuk digital. Nah, konsen kami sebenarnya ada dua. Pertama itu kan mempreservasi untuk jangka panjang. Jadi data-data digital terutama itu dipreservasi. Yang kedua itu adalah untuk digunakan kembali dalam waktu yang panjang. Sehingga tentu saja bukan hanya menyimpannya dalam satu tempat gitu jadi gudang, tetapi tentu saja nantinya akan bermanfaat bagi periset lain mungkin yang tidak punya kesempatan untuk melakukan ekspedisi kan. Ekspedisi kan membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti kalau misalnya itu di-sharing, tentu saja akan membuka peluang bagi periset yang lain. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2023, tugas BRIN saat ini itu menjadi salah satu depository nasional yang berkewajiban untuk mengidentifikasi, menginventarisasi koleksi ilmiah, hasil riset seperti itu. Dan di sini di Museum Geologi ini khususnya untuk hewan, tugas dan fungsi kami itu merawat, menyimpan spesimen-spesimen hasil riset, baik itu internal BRIN atau kerjasama dengan luar, baik itu dengan negara atau dengan pihak-pihak kampus seperti itu. Nah, kami di sini berkewajiban di mana spesimen ini jangan sampai rusak, hilang, atau dicuri seperti itu. Nah, kami yang merawat spesimen-spesimen hasil riset. Di sebelah saya ini adalah tempat penyimpanan koleksi mikroorganisme yang teridentifikasi secara molekuler. Dan ini juga ada tempat sesuai dengan beberapa taksa seperti taksa fungi, taksa bakteri, taksa aktino, dan juga taksa yang lainnya ada disimpan di sini. Di belakang saya adalah koleksi hasil dari eksplorasi. Kemudian ini adalah koleksi dari source belum teridentifikasi. Nantinya koleksi ini akan diidentifikasi oleh para peneliti yang kemudian setelah teridentifikasi, setelah diproses, kemudian diserahkan ke kami sebagai pengelola koleksi ilmiah. Di mana tugas dan fungsi kami yaitu menjaga dan memelihara koleksi dari hasil eksplorasi yang sudah diserahkan oleh para depositor. Dalam hal ini yaitu oleh para peneliti. Waduh, sayang sekali pemirsa, waktu pertemuannya udah habis. Padahal episode ekspedisi Palung Jawa ini belum semuanya saya informasikan ke layar kaca Anda. Tapi nggak usah khawatir, episode selanjutnya akan kami tayangkan di minggu depan. Karena komitmen kami menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kepada anak bangsa adalah harapan. Smart People, keanekaragaman hayati yang kita miliki adalah harta tersembunyi yang harus kita lindungi. Biodiversitas yang terhampar di dasar laut kita adalah permata berharga yang harus kita jaga. Sampai ketemu minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, jelajah sains.